Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami semua anak-anak-Mu yang menjadi bagian keluarga GKI Pluit mengaku bahwa kami membutuhkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan, tolong dan bantu kami ya Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi semua. Tema kita menilai orang menurut ukuran Kristus. Dari 2 Korintus 5 ayat 11, mari kita buka kitab kita 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 17 akan saya bacakan. Silakan diperhatikan di Alkitab masing-masing. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 17. Ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita, menilai orang menurut ukuran Kristus. Bisa dilihat, itu dapatnya dari ayat 16. Kalau kita perhatiin di ayat 16, Paulus menuliskan kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Tidak menilai orang menurut ukuran manusia, itu sama hal yang dirujuk oleh tema kita. Kita ingin menilai orang menurut ukuran Kristus. Tapi apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus di sini dan apa yang ingin kita bicarakan di tema kita? Menilai orang menurut ukuran Kristus sangat mudah untuk kita membayangkan kalau kita mengingat. Contohnya, ketika Samuel pertama kali ketemu Daud. Beberapa di antara kita yang rajin baca Alkitab akan ingat kisah pertama kali Samuel pertama kali ketemu Daud. Ada saat ketika Samuel itu disuruh Tuhan ke Bethlehem untuk ketemu orang yang Tuhan sudah pilih menjadi Raja Israel yang kedua. Samuel ke sono, ke Bethlehem, dan Tuhan cuma kasih tahu. Yang Tuhan pilih itu salah satunya adalah anak Isai. Samuel berjejer di depannya Samuel, anak-anak Isai. Dan ada saat ketika Samuel melihat salah satu anak Isai, wah ini orangnya gagah, ini orang hebat. Kemungkinan yang ini. Lalu Tuhan menegur Samuel, Tuhan bilang, jangan lihat parasnya, jangan lihat perawakannya. Allah bukan melihat apa yang manusia lihat, manusia melihat apa yang di depan mata, Allah melihat hati. Nah, kita sekarang menilai orang menurut ukuran Kristus, kita berbicara hal yang sama. Kita berbicara, kita ingin melihat orang, kita ingin menilai orang dengan kacamatanya Allah, dengan ukurannya Kristus. Oke? Ketika Paulus mengatakan di ayat 16, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, kira-kira kenapa Paulus ngomong kayak gini? Emangnya di jemaat Korintus ada situasi seperti apa sampai Paulus perlu ngomong seperti ini? Satu catatan sebelum kita sampai ke latar belakang jemaat Korintus. Satu catatan tentang gaya penulisannya si Paulus. Paulus ada orang yang ketika menulis, dia sangat suka menulis. Di satu sisi dia menulis pengakuan imannya dia, tapi di saat yang bersamaan dia memperuntukkan pengakuan imannya untuk membentuk pembacanya. Contoh, salah satu pengakuan imannya Paulus yang paling terkenal adalah Paulus menuliskan di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Itu kan pengakuan imannya Paulus kan ya. Tapi di saat yang bersamaan kita sebagai pembaca, ketika membaca pengakuan imannya itu, tidakkah hati kita juga terbakar? Iya, bagi kita hidup juga adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Iya kan? Nah kira-kira bentuknya kayak gitu juga. Ketika di ayat 16 Paulus mengatakan kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Di satu sisi ini adalah pengakuan imannya Paulus. Tapi di saat yang bersamaan Paulus mengatakan ini untuk membentuk jemaat Korintus, supaya jemaat Korintus juga tidak menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Oke? Jadi kita tahu tujuannya Paulus ingin membentuk jemaat Korintus supaya tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia, melainkan menilai orang menurut ukuran Kristus. Tapi menjadi pertanyaan buat kita, memangnya di Korintus lagi ada kondisi seperti apa sampai Paulus harus mengusahakan ini? Kisi-kisinya ada di ayat 12. Kita lihat ayat 12. Perhatikan ayat 12, ayat terakhirnya. Ayat 12 kalimat terakhir maksud saya. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah. Jadi sederhananya di dalam jemaat Korintus ternyata adalah sekumpulan orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah. Dan ternyata sekumpulan orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ini itu mempengaruhi kesehatan jemaat Korintus secara overall. Detailnya kita nggak bisa lihat di teks kita, tapi kita bisa lihat di keseluruhan 2 Korintus. Saya berikan 4 contoh. 1. Ini orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah, mereka itu orang-orang yang bermegah karena surat rekomendasi. Jadi sederhananya, bagi yang belum ada kebayang, Paulus melayani di jemaat Korintus. Tidak selamanya, dia cuma setahunan lebih, habis itu dia pergi. Nggak berapa lama dia pergi, ada orang dari Yerusalem datang. Dan ketika mereka datang, mereka bilang, saya adalah rasul juga dari Yerusalem. Ini buktinya, ditunjukkanlah surat rekomendasi. Kira-kira seperti itu. Nah kita bisa membayangkan mungkin jemaat Korintus, oh iya kita juga dulu dilayani oleh Rasul Paulus. Tapi kok Rasul Paulus dulu nggak memberikan surat rekomendasi ya? Tidak menunjukkan surat rekomendasi kerasulannya. Ya nggak tahu ya kenapa tidak memberikan surat rekomendasi. Tapi setidaknya ini surat rekomendasi pelayanan saya sudah melayani di berbagai kota. Dan inilah yang dibanggakan oleh sang Rasul yang luar biasa ini. Orang-orang yang bermegah karena hal lahiriah. 1. Kedua, mereka juga orang-orang yang bermegah karena kemampuan berbicara yang mengesankan. Dan ini kita perlu pahami dalam konteks budaya zaman itu yang sangat menekankan retorika. Retorika itu maksudnya kayak zaman sekarang tuh kayak public speaking lah ya. Jadi kalau orang-orang yang hebat itu harusnya kemampuan berbicara yang mengesankan. Lalu kita bisa bayangkan mungkin orang-orang yang rasul-rasul yang luar biasa ini mulai berkata, saya pernah mendengar Paulus berbicara, memang Paulus kalau di dalam tulisannya itu sangat mengesankan, sangat tegas. Tapi kalau berbicara kok kayaknya tidak sebegitunya mengesankan. Contoh kedua, orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ini juga membanggakan penglihatan supranatural. Dan dia juga memberitakan Injil dengan biaya. Nah ini perlu saya berikan penjelasan. Kenapa? Persoalan biaya ini tidak semerta-merta persoalan uang. Ada asosiasi yang lebih dalam. Jadi hubungannya sama kemampuan berbicara yang mengesankan, bayangannya itu mirip sama ya di modern kita sekarang lah ya. Di modern kita sekarang, orang yang hebat ketika berbicara kita bayarnya mahal. Tapi ada sisi di mana kadang-kadang kita nggak kenal orangnya, kita lihat bayarannya mahal, kita rasa orang ini hebat. Nah kira-kira bayangannya budayanya juga ada, orang yang kemampuan retorikanya hebat, itu akan dibayar mahal. Tapi ketika dia bisa cas mahal, orang juga merasa dia kemampuan retorikanya baik. Sangat baik di dalam berbicara. Nah ini Paulus mau menyerang budaya seperti ini. Paulus gak mau dia menyampaikan Injil diasosiasikan dengan kehebatan dirinya. Kedua, dia gak mau diasosiasikan semuanya ini semakin dia bisa cas lebih mahal berarti pesannya semakin baik. Paulus gak mau. Karena itu dia sengaja di jemaat Korintus memberitakan Injil dengan gratis. Padahal dari jemaat lain dia ambil uang. Contoh, salah satu alasan kenapa dia bisa memberitakan Injil di Korintus secara gratis, karena ada dukungan dari jemaat Filipi dan ada dukungan dari jemaat Tesalonika. Itu yang dia pakai untuk memberitakan Injil di Korintus dengan bebas biaya. Intinya,
Ada sekelompok orang di jemaat Korintus yang membanggakan hal-hal lahiriah seperti ini, dan dengan membanggakan hal-hal lahiriah seperti ini memberikan dampak kepada jemaat Korintus. Dampaknya apa? Dampaknya membuat mereka mulai mempertanyakan, sebelumnya Paulus itu melayani di sini beneran rasul nggak ya? Kok dia bisa memberitakan secara gratis ya? Kok kemampuan berbicaranya tidak mengesankan ya? Kok dia nggak punya penglihatan supranatural ya? Nah, kita akan mendalami lebih dalam lagi persoalan provokasi semacam ini, tapi satu hal yang kita perlu pause sejenak di sini. Fakta bahwa ketika ada orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, lalu orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ini bisa mempengaruhi jemaat Korintus, fakta ini menunjukkan kalau sebenarnya jemaat Korintus itu juga cara pandangnya, value system di dalam dirinya itu nggak beda jauh sama orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah. Bisa nangkep ya? Karena value systemnya tidak berbeda jauh, karena itu gampang dipengaruhi. Padahal jemaat Korintus sudah jadi orang Kristen cukup lama. Dan disinilah kita bisa narik satu pelajaran pertama kita, kalau ternyata kita bisa juga sama kayak jemaat Korintus. Kita bisa juga menjadi orang Kristen dalam jangka waktu yang lama tanpa kita pernah mengalami perubahan value system. Value system itu apa? Value system itu segala sesuatu yang menjadi ukuran di dalam hati kita, di dalam kita menilai atau mengukur segala sesuatu. Kita melihat sesuatu itu baik atau tidak, itu ada value system. Mau kita sadari atau tidak sadari, kita semua di dalam hati kita punya value system. Contoh sederhana. 1 bulan yang lalu kita baru saja pemilihan majelis. Kita mungkin yang pas lembar pemilihan lalu lihat mukanya anak-anak muda. Lalu merasa, aduh ini kok anak-anak muda semua mukanya ya. Gimana nanti kelanjutan gereja? Nah, itu bisa muncul pemikiran seperti itu karena punya value system yang menekankan usia. Usia itu penting. Contoh lain, ketika kita membuka lembar pemilihan majelis, lalu kita memilih 1-2 orang, kita memilih karena apa? Beberapa di antara kita mungkin ada yang memilih karena saya kenal orang ini. Nah, itu adalah value relasi. Kita sebagai orang Asia pada umumnya menekankan value relasi. Satu poin saya di sini, value system yang kita punya yang lama. Contohnya kayak tadi kita menekankan relasi sebagai orang Asia. Itu kan tidak necessarily sesuatu yang salah. Value system itu tidak salah pada dirinya sendiri. Poinnya Paulus di sini adalah bagian dari kita menjadi orang Kristen. Bagian dari kita menjadi ciptaan yang baru. Artinya adalah kita memiliki value system yang baru juga. Contoh, kalau tadi mungkin kita memilih berdasarkan relasi, sekarang seiring kita mulai menyelaraskan value system kita dengan Alkitab, kita mulai, ini ada 1-2 orang yang sebenarnya relasi saya sama dia gak gitu baik. Tapi saya tahu dia sangat mencintai Tuhan. Saya tahu dia walaupun relasi saya sama dia gak gitu baik, tapi ternyata di luar sana, dia pas ketemu orang-orang lain yang juga gak suka sama saya, dia gak pernah tuh jelek-jelekin saya. Dia selalu membela saya. Kenapa? Pas saya tanya, karena dia sesederhana ingin mengusahakan kesatuan gereja. Dan dari sini saya melihat kedewasaan imannya dia. Relasi saya gak gitu bagus sama dia, tapi saya pilih dia karena dia dewasa imannya. Itu value system yang baru. Bisa nangkep ya? Sederhananya, tadi pemilihan majelis itu cuma sekedar salah satu contoh. Realitanya, value system itu berdampak pada seluruh kehidupan kita. Di dalam orang tua ketika mendidik anak, di dalam kita pelayanan kita melihat mana rohaniwan yang baik, majelis yang baik. Di dalam kita berbisnis kita melihat karyawan kita yang mana yang baik yang tidak. Bagaimana kita memperlakukan karyawan kita, itu semua didasari oleh value system. Mau kita sadari atau tidak kita sadari. Pelajarannya, kita bisa jadi orang Kristen lama tanpa pernah mengalami perubahan value system. Karena itu, satu, kita perlu aware di dalam diri kita, itu ada value system. Kedua, tidak cuma aware, kita perlu sekali-kali menguji value system yang ada di dalam hati kita. Kita cocok gak cocok sama orang tertentu, itu kira-kira kenapa value systemnya. Dan terakhir kita mulai menantang diri untuk menyelaraskan value system kita dengan Alkitab. Itu pelajaran pertama. Kita lanjut pelajaran kedua.
Tadi saya sudah sebutkan, di tengah realita jemaat Korintus yang ada orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah. Lalu bermegah karena hal lahiriah ini semacam tanda kutip memprovokasi jemaat Korintus untuk meragukan kerasulannya Paulus. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya saya ambil penglihatan supranatural. Jadi orang-orang yang bermegah karena hal-hal spiritual, orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah ini memiliki penglihatan-penglihatan spiritual yang dibangga-banggakan. Jadi setiap kali pertemuan ibadah ini sesuatu yang dibanggakan. Iya, misalkan saya melihat apa gitu, dibanggakan di dalam ibadah. Dibanggakan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Setelah dibanggakan, lalu mulai memprovokasi keraguan di jemaat Korintus. Memangnya Paulus dulu tidak pernah cerita penglihatan spiritual ya? Memang Paulus gak pernah cerita ini semua ya? Kira-kira kenapa ya? Padahal kalau namanya rasul, ya harusnya dia memiliki penglihatan supranatural. Sesuatu yang membuat jemaat Korintus juga turut berpikir, iya kenapa ya? Kenapa Paulus tidak pernah membanggakan penglihatan-penglihatan spiritualnya dia? Apakah jangan-jangan Paulus tidak pernah memiliki penglihatan spiritual? Apakah karena itu jangan-jangan Paulus sebenarnya bukan rasul yang sejati? Kita lihat di ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, ini ayat 13, jika kami tidak menguasai diri ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang penglihatan spiritual. Atau dalam arti, Paulus itu di sini memberikan pembelaan. Bukan dia tidak punya penglihatan spiritual. Bukan dia tidak punya pengalaman-pengalaman rohani yang estetik dan luar biasa. Tapi jika kami tidak menguasai diri atau jika kami sedang mengalami itu adalah dalam urusan kami dengan Allah. Itu bukan sesuatu yang ingin kami banggakan di hadapan engkau. Jika kami sedang menguasai diri atau dia menahan diri, itu adalah untuk kepentinganmu. Atau dengan kata lain bahasa sederhananya apa? Bahasa sederhananya, Paulus paham. Walaupun dia punya penglihatan spiritual, walaupun dia punya pengalaman rohani yang luar biasa, dia sangat enggan untuk menceritakan itu kalau tidak terpaksa. Dia baru terpaksa bisa menceritakan itu ada di 2 Korintus 12. Itu pun karena terpaksa menghadapi orang-orang kayak gini. Dia tidak mau, kenapa? Karena untuk kepentingannya jemaat Korintus. Gimana cara untuk kepentingannya jemaat Korintus? Sederhananya, kita bisa bayangkan kalau kita jadi jemaat Korintus, lalu kita punya rasul Paulus yang membangga-banggakan penglihatan spiritual. Kira-kira dampaknya ke kita itu apa? Sederhananya ya, satu, kita ketika mendengarkan penglihatan-penglihatan spiritual, cerita-cerita kebanggaan seperti itu, tidakkah kita akan, satu, kita akan kagum sama Paulus. Paulus gak mau orang kagum sama dia, Paulus mau orang kagum sama Kristus. Kedua, tidakkah orang yang melihat dan mendengarkan itu muncul kerinduan di dalam hatinya, oh Tuhan, aku juga mau dong penglihatan spiritual kayak gitu. Yang juga sesuatu yang Paulus tidak inginkan. Kenapa? Karena Paulus ingin jemaat Korintus itu bukan masing-masing mementingkan dirinya sendiri, tapi mengusahakan pertumbuhan rohani orang lain dan membangun gereja. Inilah kerinduannya Paulus. Dan dalam kepekaannya Paulus, dia tahu kalau dia membanggakan penglihatan spiritual, inilah dampaknya. Dia memilih untuk menahan diri dan tidak menceritakan itu semua. Dia memilih untuk mengajar. Dia memilih untuk memberikan pemahaman yang baik. Dia memilih untuk menunjukkan role model. Dia memilih untuk menunjukkan contoh hidup yang baik. Dia memilih itu semua. Tapi di sini poin menariknya. Di titik di mana Paulus mengusahakan kebaikannya jemaat Korintus, di titik yang samalah jemaat Korintus meragukan dan mempertanyakan Paulus. Kalau kita ada di posisinya Paulus, kita mengusahakan yang terbaik buat orang itu. Di titik di mana kita mengusahakan yang terbaik buat orang itu meragukan dan mempertanyakan kita. Perasaan kita kira-kira apa? Kira-kira kita akan ngeresponsnya seperti apa? Saya mikir kalau saya jadi Paulus ya, saya melayani orang-orang, lalu saya udah berjuang, saya mengorbankan diri demi kebaikan orang itu. Lalu orang itu mempertanyakan saya,
mengkritisi saya. Dan ini bukan persoalan salah memahami, ini persoalan salah menilai. Karena bagi mereka penilaiannya udah salah aja. Kalau saya di posisi itu, saya rasa saya bakal bodoh amat loh. Udahlah, terserah lah nih orang lah. Nih orang udah kita usahakan tapi masih kayak gini, udahlah terserah. Kalau emang orang-orang ini lebih suka sama orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah, walaupun itu akan merusak diri mereka sendiri, silahkan. Beberapa di antara kita mungkin ada yang berpikir akan merespons kayak gitu juga. Atau mungkin beberapa di antara kita sudah pernah merespons kayak gitu. Kita melakukan pelayanan, kita mengusahakan yang terbaik, tapi kita tidak dihargai. Lalu kita memilih untuk menarik diri. Beberapa di antara kita mungkin juga pernah kayak gitu. Tapi disinilah justru menurut saya menariknya. Gimana Paulus merespons realita kayak gini. Ayat 13b, jika kami menguasai diri, itu adalah untuk kepentinganmu. Paulus tetap mengusahakan kepentingan jemaat Korintus. Kenapa? Jawabannya ada di ayat 14. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena, perhatiin ini pemahamannya Paulus, yang mendorong Paulus tidak menyerah dan tetap mengusahakan yang terbaik. Ini pemahaman Paulus. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Atau dengan kata lain, jika Kristus sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, termasuk aku sudah mati. Atau artinya apa? Kita sudah mati. Artinya it doesn't matter orang mau menghargai gak menghargai. Artinya gak terlalu pikir panjang, orang mau mempertanyakan tidak mempertanyakan. Ayat 15, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia. Doesn't matter. Kalau Kristus sudah mati, ya gue udah mati. Kristus sudah bangkit, ya artinya aku hidup untuk Tuhan. Tidak terlalu penting orang menghargai tidak menghargai, orang mempertanyakan orang tidak mempertanyakan. Bahkan setelah kita mengusahakan yang terbaik, kenapa? Karena Kristus sudah mati, artinya kita juga sudah mati. Atau di dalam bahasa sederhananya kalau kita mau belajar, seiring tadi kita sudah mengalami perubahan value system, lalu kita pelan-pelan mulai selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita pelan-pelan mulai mengusahakan yang terbaik buat orang. Tapi seiring itu kita mengalami penolakan demi penolakan, kesalahpahaman, dan kita tidak dihargai. Bagaimana kita tetap mengusahakan yang terbaik buat orang itu di tengah realita ini? Jawabannya adalah dengan mendasari perubahan value pada karya Kristus. Pada karya Kristus. Memahami jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka kita sudah mati. Yang artinya it doesn't really matter orang mau ngapain. Dan jika Kristus sudah bangkit, maka kita bangkit bersama Dia untuk hidup untuk Dia. It doesn't really matter mau orang kayak gimana. Perubahan value system kita perlu didasari pada karya Kristus. Pelajaran kedua. Terakhir, pelajaran ketiga. Ternyata yang membuat Paulus terus mengusahakan yang terbaik buat jemaat Korintus, walaupun mereka mempertanyakan dia setelah dia mengusahakan apa yang terbaik. Ternyata tidak cuma pemahamannya Paulus tentang karya Kristus. Ada satu lagi. Satu lagi itu kita bisa lihat di ayat 11. Perhatikan di ayat 11, kalimat kedua, kami berusaha meyakinkan orang. Ini kan yang Paulus sedang lakukan kan? Dia sedang berusaha meyakinkan orang. Apa alasannya? Apa yang membuat dia terus berusaha meyakinkan orang? Dia jelaskan di kalimat sebelumnya. Karena kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Nah di sini takut akan Tuhan yang Paulus rujuk itu apa? Apakah takut akan Tuhan secara umum? Seperti misalkan penulis Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Apakah itu? Bukan. Takut akan Tuhannya di sini Paulus sangat spesifik sedang berbicara tentang apa?
tentang sesuatu yang dia sebut di ayat sebelumnya, di ayat 10. Kami semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, atau dalam kata lain, yang ada di benak Paulus, takut akan Allah, ada takut akan Allah terhadap penghakiman akhir. Di sini kita perlu klarifikasi. Dia membayangkan takut akan Allah, kami tahu artinya takut akan Allah. Dia membayangkan penghakiman terakhir, itu maksudnya apa? Maksudnya apakah dia ingin menunjukkan di penghakiman akhir, Tuhan ini loh yang gue lakukan? Apakah untuk membela diri dan menunjukkan perbuatannya? Enggak. Tahu dari mana? Dari ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya, bagi Allah hati kami terang. Jadi dia clear sama Allah. Bukan persoalan itu. Kalimat selanjutnya. Tapi aku harap hati kami nyata juga bagi kamu. Atau dengan kata lain, yang ada di benak Paulus. Pemikiran, alur pikirnya Paulus itu kayak apa sih? Alur pikirnya Paulus itu, dia tahu apa artinya takut akan Tuhan. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Go clear, dengan Tuhan saya clear. Tapi kalian yang masih melihat hal-hal lahiriah, Paulus bisa membayangkan betapa mengerikannya. Mereka harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dan karena itu Paulus berusaha terus meyakinkan. Di sini kita belajar, ternyata kita perubahan value system tidak cuma perlu didasari oleh kita pemahaman akan karya Kristus, tapi juga pemahaman akan akhir zaman. Karena pemahaman akhir zaman inilah yang mendorong Paulus untuk terus meyakinkan. Saya berikan 2 catatan. 1, sejujurnya berapa banyak di antara kita yang enggan memikirkan dan gak terlalu sepakat sebenarnya sama penghakiman akhir zaman. Saya yakin ada di antara kita yang gak nyaman dengan surga neraka. Biasanya kenapa? Biasanya kita enggan dengan penghakiman akhir zaman karena kita ngerasa kok kayaknya gak adil ya kalau orang gak percaya Yesus Kristus lalu harus disiksa di neraka. Kita merasa tidak ada lain, kita enggan terhadap penghakiman terakhir karena kita merasa kita memikirkan orang itu. Tapi disinilah ironisnya. Kita yang enggan sama penghakiman terakhir karena kita merasa kita memikirkan orang lain, kita adalah orang yang sama. Yang ketika kita mengusahakan yang terbaik buat orang, lalu kita dipertanyakan, kita adalah orang yang sama yang pertama kali give up. Dan so be it, bodo amat. Kita adalah orang pertama yang gampang nyerah. Kontras. Paulus yang memiliki pemahaman sangat kokoh tentang akhir zaman, kita ngerasa mungkin dia heartless dan kejam, tapi dia di saat yang bersamaan adalah orang yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah give up, berusaha meyakinkan orang. Kita refleksi sendiri sejujurnya, pemikiran kita tentang akhir zaman seperti apa, dan realitanya di dalam hati kita. Catatan pertama. Catatan kedua, kita enggan terhadap pemikiran akhir zaman, pemikiran penghakiman terakhir. Salah satunya juga karena sempat ada masa orang-orang menggunakan penghakiman terakhir sebagai metode penginjilan. Atau dengan penghakiman terakhir, orang berusaha mendekatkan orang lain kepada Kristus. Saya tidak sedang lagi komentar apakah ini metode yang tepat atau tidak. Tapi yang saya mau kita note di sini bareng-bareng adalah menurut ukuran Kristus. Dan kita belajar dari Paulus yang berusaha membentuk jemaat Korintus untuk tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia, melainkan menilai orang menurut ukuran Kristus. Itu yang Paulus usahakan. Dan di dalam usahanya Paulus, kita belajar. Kalau sama kayak jemaat Korintus, kita pun juga perlu pelan-pelan belajar menilai orang dengan ukuran Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara pertama-tama menyadari di dalam diri kita ada value system yang tidak secara otomatis akan berubah seiring kita menjadi orang Kristen. Kita bisa menjadi orang Kristen lama tanpa pernah mengalami perubahan value system. Kita dipanggil untuk aware value system kita dan pelan-pelan kita selaraskan. Seiring kita menyelaraskan, kita mau tidak mau akan mulai memahami isi hati Tuhan. Kita mulai hidup untuk Tuhan dan kita mulai bersedia mengorbankan diri demi mengusahakan pertumbuhan imannya orang lain. Dan seiring kita mulai mengusahakan itu, kita akan menerima penolakan.
kita akan menerima salah nilainya orang, dan kita akan dikritisi. Di titik itu, godaannya adalah untuk kita bodoh amat. Kita tinggalin, kita ngurusin orang yang mau dilayanin. Tapi Paulus mengajarkan kita gimana ketika kita menghadapi itu, kita terus giat, kita terus berusaha melakukan itu. Dengan mendasari dua hal. Satu, dengan mendasari pada karya Kristus. Karena satu orang sudah mati, maka aku sudah mati. It doesn't really matter orang mau ngapain. Karena Kristus sudah dibangkitkan untuk semua orang, kita pun hidup untuk Kristus. It doesn't really matter orang mau ngapain. Dan terakhir didasari juga dengan pemikiran akan akhir zaman dari sisi orang lain. Kita membayangkan betapa mengerikannya ketika dia nanti harus berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Karena itu kita terus giat mengusahakan yang terbaik buat orang. Ini semua dampak dari perubahan value system kita. Mari kita berdoa. Melihat sosok Paulus dan apa yang dia lakukan dalam merespons kekanak-kanakannya jemaat Korintus. Sesungguhnya kami malu ya Tuhan. Karena kami tidak lebih baik dari jemaat Korintus. Kami pun masih juga menilai menurut ukuran manusia. Kami melihat Paulus yang begitu dewasa rohani, kami menginginkan kedewasaan yang serupa. Di dalam diri kami sendiri kami tidak mampu. Kami tahu Kristus telah mati dan Kristus telah bangkit. Tapi kami tidak mengerti apa hubungannya di dalam kami merespons keterbatasan sekitar kami. Kami memahami pemikiran tentang akhir zaman, tapi kami tidak tahu apa implikasinya di dalam kami menjalani keseharian kami. Hari ini Engkau menunjukkan kami sosok Paulus. Engkau yang bekerja di dalam diri Paulus. Kau menunjukkan seseorang yang memiliki pemahaman teologis sangat dalam, tetapi sangat bijak di dalam keseharian. Kami rindu bersama-sama sebagai satu keluarga GKI Pluit, pelan-pelan juga bertumbuh ke arah sana, kami menjadi semakin dewasa. Ya Tuhan, mohon tolong kami. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tanpa Engkau kami nol besar. Tapi di dalam Engkau kami percaya Kau yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kami, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan Kau akan terus bekerja di dalam kami, sehingga kami berbuah untuk kerajaan-Mu, sehingga kami nanti bisa turut berbahagia ketika setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.